inisiasi dari Smesco under Kementerian Koperasi dan UKM untuk memberikan konsultasi kepada semua teman-teman. Hari ini saya sendiri, saya Ade Putri, saya akan mengajak teman saya Ibu Ilona Gunawan untuk berbincang-bincang. Jadi sebenarnya hari ini tuh kita akan membahas tentang bagaimana industri F&B survive di masa pandemi ini. Saya sendiri lebih dari urusan F&B, tapi Ibu Ilona ini sebenarnya dari bidang yang sangat berbeda, tapi saya rasa sangat penting kehadirannya di sini untuk memberikan banyak insight-insight informasi yang saya rasa akan berguna buat semua teman-teman. Tapi sebelum saya mulai, ini ada video pendek dari Smesco, dari Pak Leonardo Sabrata, yang mungkin, ini video pendek kok, nggak nyampe 2 menit. Saya harap teman-teman bisa menyempatkan waktu untuk menonton dulu. Silakan. Dela, tolong. Oke, terima kasih Dela. Jadi itu tadi video pendeknya yang sudah dibuat oleh Pak Leo. Itu nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ketinggalan, sebenarnya videonya juga bisa dilihat di Instagram. Nanti saya akan kasih linknya lewat ini ya, lewat admin. Bisa langsung ke email dan WhatsApp teman-teman sekalian. Sekarang saya langsung ke Ilona. Ilona, jadi selamat siang. Semoga baik-baik aja ya, semoga sehat ya semuanya ya. Sehat, yang semuanya. Nggak akan kedengeran suaranya. But anyway, jadi ini begini, ada banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh beberapa teman-teman dari UMKM. Mungkin saya coba ajuin satu persatu supaya kita bisa bahas dulu nih ya. Ini jadi ada satu pertanyaan dari seorang teman dari Desa Sejahtera Astra Temanggung, dari bidang kuliner juga. Pertanyaannya begini, gimana nih caranya mengatur cash flow bagi startup yang usianya masih di bawah 2 tahun di saat darurat seperti ini? Soalnya kan produksinya terhenti karena kendala-kendala agen dari distribusi, terutama jasa pengiriman. Oke, ini gimana nih? Pada saat ini kan kita nih semua dalam posisi tidak tahu nih ya situasi dan kondisi seperti ini tuh akan berlangsung berapa lama lagi. Jadi kalau saya menyarankan kita tuh membuat rencana untuk beberapa skenario. Misalnya, let's say ini akan terjadi 1 bulan ke depan, 2 bulan, 3 bulan, atau misalnya 4-6 bulan ke depan. Lalu kita mulai berhitung gitu, seberapa banyak sih tabungan cash yang kita miliki. Lalu untuk keep operational itu tetap bisa berjalan, berapa banyak juga cash yang akan dibutuhkan dalam jangka waktu ke depannya. Dan bisa bertahan untuk berapa lama. Dari situ mungkin kita mulai bisa berpikir nih, misalnya, oh oke, saya mungkin hanya punya kemampuan untuk bertahan secara cash sampai bulan Juni gitu ya. Dari situ kita bisa mungkin memikirkan lagi
seandainya pandemi ini berlangsung lebih dari bulan Juni, lalu cash saya sudah habis di bulan Juni, saya kira-kira bisa mempertimbangkan sumber dana tambahan dari mana yang bisa diperoleh seandainya memang tabungan cash sudah habis gitu. Di samping itu juga sambil berjalan kita memastikan nih kalau yang misalnya ada fasilitas pinjaman kan tetap tersedia di saat kondisi-kondisi seperti ini. Jadi dengan meminta konfirmasi bahwa memang pinjaman yang selama ini sudah berjalan tetap akan diberikan, lalu mempertimbangkan juga sumber dana tambahan apabila dibutuhkan gitu. Selanjutnya, apabila memiliki pinjaman, kita bisa meminta restrukturisasi atau relaksasi pinjaman. Dalam arti adalah kalau misalnya kita minjam ke bank atau perusahaan pembiayaan, itu dari OJK sendiri sudah memberikan peraturan bahwa bank dan perusahaan pembiayaan itu harus memfasilitasi keringanan pembayaran pinjaman atau cicilan maksimal 1 tahun. Tapi assessment ini akan kembali ke bank dan lembaga pembiayaan masing-masing. Sehingga kalau ada teman-teman yang memang punya pinjaman di pembiayaan bisa menghubungi mereka untuk menanyakan fasilitas ini. Memang fasilitas ini ditujukan untuk yang dampak oleh pandemi COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat ya F&B itu merupakan salah satu industri yang memang dampaknya cukup besar gitu lah. Jadi secara industri kemungkinan besar akan masuk ke kategori yang terdampak dengan COVID-19. Tapi ada syarat-syarat lainnya nih yang biasanya diminta. Contohnya adalah sebelum adanya pandemi ini tidak batuk-batuk gitu loh bayar pinjamannya. Kalau sudah ada indikasi sebelum pandemi ini pun ada kesulitan membayar, itu mungkin tidak bisa diberikan. Jadi saran saya kalau yang ada punya pinjaman boleh mengkontak ke bank atau perusahaan masing-masing untuk menanyakan fasilitas ini. Lalu kalau misalnya ada yang peminjamannya ke pribadi gitu, teman, saudara, rekan gitu, mungkin boleh ditanyakan apakah saya bisa menunda pembayaran hutang dulu gitu kan dengan kondisi seperti ini. Atau menegosiasikan penambahan modal gitu atau penambahan pinjaman. Selanjutnya itu kalau masalah cash flow kita kan biasa pengusaha itu harus membayar kepada supplier ya untuk bahan baku. Nah, apakah bisa dinegosiasikan dengan supplier bahwa oh saya minta jangka waktu pembayarannya diperpanjang gitu misalnya. Supaya bisa ngumpul dulu nih cash flow-nya dari hasil penjualan, bisa sempat terkumpul dulu sebelum membayar ke supplier. Lalu tips saya berikutnya adalah kita harus bisa fokus pada pengaturan antara modal kerja, jadi untuk memproduksi, lalu pembayaran-pembayaran ke supplier itu, dan penerimaan uang. Untuk saat ini, menurut kami cash flow lebih penting dibandingkan margin yang besar gitu. Jadi yang penting sih walaupun margin kecil tapi barangnya muter gitu ya, saya rasa itu lebih baik untuk kelangsungan perusahaan dan ketahanan perusahaan untuk menghadapi situasi sulit semacam ini. Lalu saran saya berikutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel itu misalnya kalau ada tenaga kerja lepasan, itu boleh dikurangi shift-nya, atau boleh dirumahkan dulu, lalu mendistribusikan pekerjaan kepada pegawai tetap, gitu. Kalau misalnya kita punya customer yang biasa ngambil dalam quantity banyak gitu kan ya, kita bisa memberikan insentif kepada mereka. Kalau mungkin biasanya sistem konsinyasi nih, oke, saya drop barangnya lalu nanti laku baru dibayar. Nah, sekarang mungkin bisa memberikan insentif. Saya kasih diskon kalau kamu bayar diputus gitu ya, dan bayar langsung gitu. Jadi kan kita bisa dapat benefit dari cash flow-nya dulu nih yang masuk. Seperti itu. Lalu kalau misalnya kita punya mesin-mesin produksi, kita bisa mempertimbangkan nih sumber pendapatan baru gitu kan. Bagaimana aset-aset yang kita miliki itu bisa menghasilkan pendapatan sampingan.
Misalnya tadinya punya gudangnya besar nih, dengan sekarang penurunan demand, produksi turun, lalu gudang kita lowong sebagian gitu. Nah, itu bisa dipertimbangkan apakah kita menyewakan sebagian gudang atau misalnya kendaraan operasional atau aset-aset lainnya yang sementara ini tidak terpakai bisa menghasilkan penghasilan tambahan gitu di samping dari lini usaha utama kita. Lalu dalam hal misalnya memiliki aset bisa juga dipertimbangkan untuk menjaminkannya kembali. Jadi kayak di list back gitu ya untuk memperoleh fresh cash. Jadi misalnya dulu punya mesin produksi lalu sudah lunas, oke kita coba opsi jaminkan kembali gitu kan. Jadi kembali ngutang tapi kan kita saat ini kita punya fresh cash untuk bertahan. Dan cara terakhir itu kalau misalnya mau pinjaman kan di situasi sulit kayak gini kita butuh cash cepat ya Mbak ya. Kalau misalnya kayak kita minta pinjaman ke bank melalui kredit usaha rakyat misalnya, itu biasanya proses administrasinya itu lumayan lama, bisa di atas 1 bulan. Sementara kan kita butuh cash cepat untuk tetap bisa bertahan gitu ya. Itu bisa memanfaatkan fasilitas peer-to-peer lending yang banyak sekarang di secara online ya. Itu kita sebutnya dengan fintech, di mana perusahaan pembiayaan ini mereka menyediakan platform online untuk menyambungkan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Itu contohnya nanti mungkin bisa di Google, Coinworks, Investri, lalu Modalku. Itu ada beberapa contoh yang menyediakan fasilitas peer-to-peer lending, dan biasanya prosesnya lebih simpel, jangka waktu prosesnya juga dalam hitungan hari, analisanya bisa diselesaikan, dengan begitu bisa memberikan cash in yang lebih cepat dibandingkan kalau harus pergi ke bank untuk meminjam. Gitu sih Mbak Ade. Oke, thank you. Ini sih, tadi kan kamu sempat bilang juga mengenai ada mungkin bantuan dari bank atau perusahaan pembiayaan, minta tolong kayak gimana cara nih pembayarannya bisa dibantu gitu. Di mana teman-teman yang lain ini bisa melihat list bank-bank yang memang pada dasarnya sudah mengikuti kebijakan dari OJK ini? Oke, kalau misalnya di website 11.id Mbak, itu aku lihat sudah ada list-listnya ya bank-bank yang memang sudah berkomitmen bekerja sama. Tapi kalau saya bisa bilang saat ini hampir seluruh bank dan perusahaan pembiayaan itu melalui asosiasi mereka sudah menyampaikan bahwa mereka akan bekerja sama. Tapi memang tidak dalam, mereka ini kan posisinya tidak mensosialisasikannya ya. Semua ikut serta, memang saya tidak bisa menjamin bahwa semua permohonan yang masuk akan diterima gitu, karena itu kembali lagi ke analisa masing-masing bank dan perusahaan pembiayaan. Seperti itu. Oke. Untuk teman-teman yang baru gabung ataupun yang sudah mendengarkan dari tadi, menyimak, nanti akan ada sesi tanya jawab, tapi saya meneruskan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kumpulkan dari sebelum-sebelumnya ya. Nanti setelah itu baru kita buka sesi tanya jawab untuk semua teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ini dari Kebun Jeruk, masih urusan kuliner juga. Bagaimana cara menyiasati agar harga produk tetap? Sementara selama ada wabah COVID ini, ceritanya bahan bakunya tuh jadi mahal dan sulit didapat, sementara permintaan dari konsumen meningkat. Ini saya nggak tahu sih produknya apa, tapi pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Oke, kalau kita bicara dengan bertambahnya permintaan, itu seharusnya kita bisa memanfaatkan yang namanya skala produksi yang lebih besar untuk menekan biaya unit per item ya, production cost per itemnya. Karena kan hal-hal seperti mungkin sewa, lalu itu kan tidak berubah dengan bertambahnya jumlah produksi ya, kemungkinan besar Mbak. Jadi untuk biaya-biaya fix ini itu bisa kita maintain sambil kita meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berproduksi. Jadi walaupun harga barang modalnya itu naik,
Tapi kalau kita bisa meningkatkan efisiensi, produktivitas, dengan memanfaatkan quantity demand yang lebih besar ini, mungkin walaupun harga bahan baku melonjak, tapi kita bisa mengimbanginya dengan penurunan dari biaya-biaya fix itu, sehingga kalaupun harga ke customer-nya pun naik, itu tidak meningkat secara tajam gitu. Jadi memang harus dibarengi dengan seiring dengan bertambahnya jumlah produksi, itu harus ditingkatkan lagi efisiensi dan produktivitasnya. Oke. Mudah-mudahan itu sudah cukup menjawab. Kemudian ini dari Pulau Pramuka dan Wakatobi Wisata. Gimana nih kalau untuk usaha di sektor pariwisata, di mana minat masyarakat sudah rendah? Ini saya tetap bacakan karena pariwisata pasti masih ada kaitannya dengan kuliner ya. Saya ulangi pertanyaannya tadi. Gimana kalau untuk usaha di sektor pariwisata, di mana minat masyarakat sudah rendah atau bahkan tidak ada? Bagaimana juga kami menyelamatkan beberapa UMKM yang sudah bermitra dengan kami karena sepi pengunjung. Bagaimana langkah pemerintah? Oke, kalau untuk menyelamatkan UMKM yang sudah bermitra, mungkin saat ini saat sepi pengunjung gitu ya, bisa mengalihkan produksinya ke barang-barang yang punya ketahanan lebih lama gitu kan. Misalnya kalau tadinya jualan kue yang mungkin hanya bertahan 2-3 hari gitu, bisa memikirkan alternatif produk yang punya ketahanan lebih lama, sehingga bisa dipasarkan secara online, tidak hanya menunggu turis atau wisatawan datang untuk membeli, tapi bisa dipasarkan secara online, dikirim ke seluruh Indonesia misalnya. Untuk langkah pemerintah, memang dari pemerintah sendiri itu waktu di bulan Maret sudah mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak hotel dan restoran yang tadinya dikenakan, selama ini kan kita tahu dikenakan pajak daerah itu 10% ya. Nah, itu kemarin sempat ada wacana akan dihilangkan untuk di 10 destinasi pariwisata. Cuma update terakhirnya itu ini ditunda dulu. Kenapa? Karena memang kemarin ini hanya 10 destinasi yang diberikan, which is itu Danau Toba, Jogja, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan. Nah, ini mengundang protes karena kan sebenarnya untuk usaha pariwisata itu nggak hanya di 10 destinasi itu, tapi hampir di seluruh Indonesia, ya kan Mbak ya? Ya, betul. Jadi sedang ditinjau ulang kebijakan yang bisa memberikan efek lebih gitu ya bagi pelaku pariwisata di seluruh Indonesia. Namun saat ini pajak daerah itu kan kembali ke kewenangan masing-masing Pemda ya Mbak ya. Jadi saat ini yang saya sudah tahu berjalan itu di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu memang pemerintah daerahnya sudah membebaskan pajak daerah selama 2 bulan. Dimulai dari April ini sampai akhir Mei. Tapi untuk daerah-daerah lain saat ini masih dalam kajian, termasuk yang 10 kemarin direncanakan akan dibebaskan pun ditunda dulu nih gitu. Kita harapkan sih memang pemerintah akan kembali dengan menerapkan ini untuk seluruh pajak daerah gitu ya Mbak ya. Jadi untuk pajak F&B itu sendiri bisa hilang dulu nih untuk beberapa bulan ke depan gitu. Cuma yang saya bisa confirm saat ini adalah Jogja itu ya udah 0% dari 1 April sampai 31 Mei. Oke. Berarti nanti untuk teman-teman, kepastian tentang keputusan pemerintahnya yang lain, kita pasti akan update. Tidak hanya dari website Smesco atau sosial media kami, tapi juga sebenarnya bisa update dari semua berita-berita. Tapi kita akan mencoba update melalui channel-channel yang kita punya ya. Iya. Oke. Berikutnya, ini sih sebenarnya kayaknya pertanyaan buat saya nih. Masih dari Pulau Pramuka, jadi pertanyaannya seperti ini. Kami mengambil ikan dari nelayan dan dijual ke daratan. Daratan tuh istilah mereka buat menyebutkan Jawa. Saat ini transportasi kapal hanya untuk keperluan yang sifatnya dianggap darurat. Jadi otomatis mengirimkan ikan ini tidak dianggap darurat tentunya. Ditambah, pembeli di darat juga sudah tidak menerima produk ikan segar kita. Ikannya itu ada jenis ekor kuning dan kerapu. Ikan yang tidak biasa diolah dalam bentuk olahan lanjutan,
terutama kerapu, karena biasanya hanya buat suplai restoran, yang saat ini juga kebanyakan tutup. Bagaimana menyiasati ikan-ikan tersebut supaya tetap punya nilai jual baik? Ini saya juga coba bacain dulu, ada jawaban ini dari salah satu partner kita di Smesco, Pak Sadikin Gani. Jawabannya adalah dengan asumsi bahwa orang-orang tuh kan akan selalu butuh ya makanan yang siap santap. Jadi harusnya mungkin melakukan langkah kolaboratif dengan pihak-pihak lain yang memiliki keahlian mengolah ikan jadi makanan siap santap. Jadi gini nih, si penanya ini harusnya dia coba cari orang-orang siapa nih yang biasa bikin misalnya pepes ikan atau apapun yang dia udah bisa supply ke sana. Ini nih kita kalau ngomongin masa pandemi ini secara general memang kita harus banyak melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain ya. Karena ini nggak mungkin kerja sendirian. Bahkan kita harus sangat kreatif dengan mencari celah. Ini gimana caranya seperti yang tadi Ilona sempat bilang, cash flow-nya harus tetap jalan, tetap positif. Kita kalau ngomongin mengenai profit mungkin belakangan deh. Tapi gimana ini tetap jalan supaya staff semua tetap bisa dibayar. Pokoknya sampai masa pandemi ini selesai yang kita juga nggak tahu kapan, tapi harusnya bisa survive. Jadi ini diharapkan bisa kolaborasi dengan rumah makan atau catering ya. Mungkin kalau saya bayangkan lebih catering, karena catering itu sekarang banyak yang tetap bisa jalan karena mereka akan membuat produksi sesuai pesanan. Bukannya punya stok seperti restoran atau kedai-kedai yang memang pada dasarnya harus beroperasi setiap hari dan punya stok yang kita tidak tahu seberapa akan berputar gitu. Nah, hasil kolaborasi ini sendiri bisa jadi produk catering makanan yang dibutuhkan orang selama social distancing. Jadi, ini mungkin saya tambahkan juga buat teman-teman, kan kadang-kadang ngerasa, oke nih, kalau sales di restoran udah mulai sepi, karena orang udah hanya mengandalkan makanan-makanan dari ojek online, berarti harus ada sedikit perubahan dari sistem penjualan atau cara berjualan. Misalnya, ini salah satu yang ikutan di sini ada teman saya yang punya usaha burger gitu ya. Jadi misalnya burger itu otomatis biasanya kita beli udah jadi. Tapi siapa tahu bisa menjual patty yang sudah patty beku atau beberapa saus yang sudah jadi. Jadi orang nanti sampai di rumah itu begitu dijual mereka tahu, oh ini bisa bikin burger sendiri di rumah. Ini buat teman-teman customer yang work from home gitu kan. Terus ada juga teman-teman dari ada satu restoran gitu yang akhirnya mereka membuat makanannya itu pasta gitu ya. Pasta yang biasanya udah jadi, akhirnya mereka bikin pasta-pasta keringnya mereka jual, saus-saus jadinya pun mereka jual dengan ada kemasan-kemasan yang menarik sehingga orang yang di rumah merasa oke, nanti aku tetap bisa makan enak seperti makanan dari restoran A, restoran B gitu, tapi mereka buat sendiri di rumah. Jadi ini ada salah satu cara-cara yang sebenarnya nanti ini akan kita bahas lebih lanjut di kelas yang lain. Saya akan bikin kelas berikutnya minggu depan. Oke, berarti sekarang saya lanjut ke pertanyaan berikut ya. Oke. Ini kemudian dari Diary Obat Startup Community. Bagaimana solusi terbaik bagi kami yang terbiasa mendapatkan cash flow dari sektor jasa, yang sekarang harus berjibaku dengan produk komoditas? Oke. Kalau jasa itu kan biasanya nggak butuh barang modal nih, Mbak ya. Ya. Mungkin kalau misalnya saat ini itu kita bisa mempertimbangkan untuk menjadi reseller dulu. Jadi kalau misalnya komoditas itu kan memang barangnya banyak sekali gitu kan, dan kalau misalnya saat ini menimbun dan maksudnya ready stock gitu ya, menyiapkan stok-stok itu mungkin takutnya nanti untuk yang baru mulai berusaha mungkin butuh satu komitmen modal, kedua ada resiko di mana oh nanti barangnya tidak laku gitu. Itu bisa dulu memanfaatkan sistem reseller dan dropship di mana dengan adanya sosial media dan platform-platform jualan online seperti Tokopedia, Shopee gitu, siapapun bisa berjualan sebenarnya untuk barang-barang komoditas dan tanpa diperlukan modal sebenarnya ya kan Mbak Ade ya, hanya butuh upload gambar gitu. Begitu ada pembeli yang membeli, tinggal sistemnya dropship dari pemilik barang langsung ke end customer.
seperti itu sih. Kalau untuk yang mau memulai usaha di barang gitu kan, apalagi dulu belum terbiasa, mungkin boleh coba dulu itu. Jadi kita akan tahu nih barang-barang seperti apa sih yang laku di pasaran gitu kan, sehingga tidak salah pilih stok gitu, lalu resiko nanti stoknya tidak laku, jadi akhirnya kan mandek di cash flow-nya lagi. Oke. Terus ini ada lagi pertanyaannya tentang bagaimana cara mengembangkan usaha yang baru dimulai. Jadi baru mulai udah kena ada krisis pandemi ini, gimana nih? Kalau usaha baru mulai itu biasanya sebenarnya lebih fleksibel ya Mbak ya, dalam arti adalah dibandingkan dengan perusahaan yang sudah besar, dari sisi produk, bisnis model, itu bisa lebih gampang untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasar. Kalau untuk bisnis F&B sendiri, saran saya seperti yang tadi Mbak Ade sudah sebutkan gitu ya, kita fokus ke makanan yang siap saji nih, karena memang sekarang kebutuhannya dengan banyaknya orang work from home itu kan satu jadi lebih harus masak nih, tapi kan sambil bekerja juga kita nggak ingin buang waktu lama untuk meracik makanan dari bahan yang scratch banget gitu ya. Ya, Jadi betul. produk-produk kayak frozen food, lalu makanan siap saji yang tinggal naskan, atau bumbu-bumbu siap saji yang hanya tinggal dicampur-campur lalu dimasak, itu mungkin akan menjadi masih mempunyai permintaan yang cukup tinggi gitu, karena masyarakat tetap harus stay di rumah, tapi harus masak, dan dengan menyediakan kayak frozen food atau makanan siap saji gitu, kan akan meningkatkan tingkat kehigienisan dari produk tersebut gitu kan, dibanding kalau misalnya kita beli dari ojek online nih makanan gitu kan ada orang-orang yang memang khawatir gini, oh ini makanannya terpapar virus pada saat proses pembuatan, pada saat proses pengiriman. Tapi kalau dengan makanan frozen atau makanan siap saji yang perlu pemanasan lagi setidaknya, itu akan memberikan ketenangan sih di sisi consumer, di mana oh ya kan saya udah panasin lagi, jadi kan virus-virusnya itu mati, atau kalau ada bakteri-bakteri apapun juga akan mati dengan proses pemanasan itu. Selain itu, boleh juga memanfaatkan promo-promo nih, seperti free delivery dengan pembelanjaan tertentu gitu. Jadi staff-staff yang biasanya mungkin tadinya standby di tempat dine-in gitu kan, bisa dialokasikan untuk pengiriman-pengiriman ke rumah customer. Dengan misalnya minimum pembelanjaan tertentu, kita menyediakan free delivery gitu. Jadi bisa kembali lagi saran saya adalah harus bisa fleksibel dalam menyesuaikan kondisi pasar dan concern customer nih seperti ini apa gitu. Tapi saya sendiri masih melihat peluang yang besar untuk makanan-makanan yang siap saji atau frozen food itu ya, di mana memang orang nih dengan bekerja tetap harus masak gitu kan, dan kalau mau beli juga khawatir nggak higienis gitu-gitu. Jadi peluangnya sebenarnya menurut saya di sana masih cukup besar gitu. Oke. Nah, tadi ngebahas soal kayak, emang kita nggak tahu nih, ketakutan tiap orang berbeda-beda. Ada yang maunya belinya makanan frozen, atau belinya makanan jadi, atau bahkan, udah memutuskan nggak mau beli apapun dari luar, karena udah takut, semuanya serba takut. Ya mungkin saya bisa kasih saran sederhana juga nih buat teman-teman yang, terutama yang punya usaha kuliner. Sebenarnya komunikasi yang baik sih. Saya beberapa kali kan menerima kiriman makanan, misalnya dengan secari kertas dengan ada tulisan siapa nama stafnya, yang siapa yang menyiapkan, siapa yang mengecek ulang, dan ada suhu tubuhnya. Itu hal yang sebenarnya sederhana, tapi membuat customer, terutama mereka-mereka yang sering tidak, sekarang dari restoran ke rumah customer-customer yang jaraknya juga memang dibatasi. Jadi itu salah satu yang mungkin bisa dimasukin. Ini mulai udah ada pertanyaannya langsung ke saya, tapi karena ini udah setengah jam, saya rasa ini kebetulan pesertanya banyak. Saya akan membuka pertanyaan buat teman-teman, tapi supaya nggak berisik nih, silakan kirim ke chat untuk everyone. Nanti saya bacainnya satu-satu giliran ya.
Semoga bisa terjawab semuanya. Ini untuk yang pertama, saya bacakan dulu dari Grandika Setiabudi Medan, ini dari Pak Endar Suprayitno. Pertanyaannya adalah, kita nih ingin menanyakan strategi menyiasati harga jual dengan harga beli bahan pokok di pasar yang cenderung naik. Nah, gimana nih? Oke, tadi ada pertanyaan yang serupa ya dengan harga Ya. barang yang naik, tapi menyiasati bagaimana harga jualnya itu tetap di-maintain gitu ya. Kalau saya bilang sekarang ini bisa dipilih-pilih ini lagi nih. Kalau F&B tuh kan kita berusaha untuk waste itu minimal mungkin, ya. Jadi mungkin dipilih-pilih nih menu-menu yang kurang laku itu mungkin bisa tidak diproduksi dulu dan fokus ke menu-menu yang laku sehingga untuk item per menunya itu bisa diproduksi dalam kuantiti yang lebih banyak, meminimalkan waste, lalu kita bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam bekerja gitu kan. Kalau kita bikin makanan satu item tapi kan bisa sekaligus gitu ya, dibandingin harus bikin 10 item tapi satu-satu otomatis kita membutuhkan staff yang lebih banyak, waktu yang lebih banyak, cost yang lebih banyak, waste atau makanan terbuang yang lebih banyak gitu, Mbak. Oke. Ini untuk pertanyaannya masih saya buka, jadi di chat silakan. Ini buat teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar dengan aplikasi Zoom, itu kalau misalnya aplikasinya ditunjuk ke bawah, ada tulisannya chat. Jadi ini nanti tinggal diketik aja, saya akan bacakan dan satu-satu ditanyakan ke Ibu Ilona. Sambil ngobrol lagi, aku terusin pertanyaan yang tadi sebelumnya udah masuk aja kali ya. Ini ada pertanyaan yang saya nggak tahu nih, tapi kayaknya tetap perlu dijawab sih. Dalam situasi COVID ini, gimana caranya mengatur cash flow antara keuangan bisnis dan keluarga atau pribadi? Karena sering tercampur aduk. Gimana tuh? Oke. Jadi rule number one itu sih memang keuangan dari usaha itu tidak boleh dicampur dengan rekening pribadi sehari-hari dalam arti untuk kebutuhan rumah tangga misalnya gitu. Itu harus dipisah. Kenapa? Karena kita mau tahu nih dari usaha ini tuh apakah dari waktu ke waktu itu saldo di rekening itu tuh meningkat atau enggak gitu simpelnya. Kalau dicampur dengan rekening pribadi itu kan akan tercampur dan susah untuk di-trace gitu ya. Jadi saran saya minimal banget tuh usaha itu harus punya rekening sendiri, dan kalau misalnya kita bicara soal rekening kan seharusnya tidak sulit gitu ya untuk membuat rekening baru. Jadi memang benar-benar dipisah antara rekening untuk usaha dan rekening pribadi. Lalu saran saya nih simpelnya nih ya, kita nih kalau usaha mau tahu kan kita nih sebenarnya nggak sih gitu. Kalau dengan dipisahnya rekening usaha itu kita bisa melihat nih saldo di awal bulan berapa sih? Misalnya 10 juta. Oke. Saldo di akhir bulan berapa? 15 juta. Oh, berarti saya ada kenaikan 5 juta di saldo yang kurang lebih mencerminkan profit margin saya, walaupun mungkin nggak akurat-akurat banget nih gitu kan. Tapi itu bisa memberikan gambaran bahwa, oh kira-kira saya ada 50% profit margin gitu. Dan di bulan berikutnya apakah ada kenaikan dari saldo di rekening tersebut. Kalau misalnya ada kenaikan kan berarti kita bisa memastikan, oh memang usaha yang saya jalankan ini tuh berkembang loh gitu. Kalau misalnya rekening itu dicampur dengan keperluan pribadi, itu akan sangat susah di-trace. Jadi kita tidak tahu nih seberapa besar growth dari usaha kita ini atau perkembangannya. Lalu saya kasih contoh lagi, misalnya saldo awal bulan juta, lalu saldo akhir bulan di rekening usaha 15 juta. Tapi saya ada hutang nih ke supplier 3 juta untuk bahan-bahan makanan. Padahal bahan makanannya sudah saya terima dan sudah saya jual ke customer. Hutangnya itu 3 juta, berarti dari kenaikan 5 juta di rekening saya itu, saya harus kurangin dulu nih 2 juta dengan hutang saya, ya di mana barang yang sudah saya terima dan sudah menghasilkan uang yang masuk ke rekening tersebut. Berarti kan sisanya tuh hanya tinggal 3 juta gitu ya keuntungan bersih saya.
3 juta dibagi saldo awal saya 10 juta, berarti kurang lebih profit atau profit margin saya itu sekitar 30%. Ini cara yang menurut saya sangat simpel, tapi ini bisa memberikan gambaran secara kasar, apakah usaha yang kita lakukan ini menguntungkan pertama, kedua apakah itu berkembang atau tidak dari bulan ke bulan, gitu. Oke. Dan dengan taunya, oh mungkin di awal-awal tingkat perkembangannya cukup signifikan, lalu di bulan-bulan berikutnya ada penurunan. Kita bisa evaluasi Mbak di sana, apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki dari sisi marketingnya dan lain-lain. Dan itu semua tidak akan bisa terjadi kalau misalnya rekening itu dicampur dengan rekening pribadi, Ya. seperti itu. Oke, ini pertanyaannya udah mulai bermunculan. Saya akan bacain dulu dari Mas Wiro, owner Burger. Hai Mas. Jadi ini pertanyaannya nih, gimana bentuk sikap perusahaan terhadap karyawan tetap bila restorannya sudah mau tutup? Oke, sikap perusahaan kepada karyawan tetap. Kita sih berusaha ya menjamin karyawan ini gitu kan. Kalau misalnya memang masih ada pekerjaan yang bisa dikerjakan gitu, kita bisa keep sebagian dari karyawan. Lalu saya pernah membaca juga bahwa ada restoran yang mau keep the whole team gitu kan, seluruh pegawainya dia mau maintain gitu ya di situasi seperti ini. Karena menurut mereka ini kan situasi sementara nih. Pada suatu hari kita pasti akan keluar kok dari krisis ini gitu kan. Dan pada saat saya keluar, kalau semua pegawai saya sudah saya melakukan pemutusan hubungan kerja, saya akan kesulitan lagi nih untuk mencari pegawai baru, harus melakukan training ulang dan sebagainya. Jadi ada beberapa restoran yang memberikan kebijakan, oke, saya tidak memecat siapa-siapa, tapi kita cut semua gaji karyawan gitu dengan sekian persen gitu, dengan arti ya kita semua melalui ini bersama-sama, kita mencoba bertahan bersama-sama supaya semua tetap bisa melangsungkan kehidupannya, menghidupi keluarganya gitu. Tapi seandainya pun memang tetap harus tutup dan mau PHK gitu kan. Saran kami adalah sebisa mungkin perusahaan menjalankan kewajibannya. Kan sebenarnya kalau PHK itu kita bicara ada yang namanya pesangon ya Mbak ya. Apalagi mendekati hari raya gini, memang sulitnya kalau memang sudah tidak ada cash flow sama sekali, mau dibayar pakai apa gitu kan pertanyaannya. Itu dia lah. Mungkin kalau misalnya ada sisa-sisa beras, sisa minyak goreng, sisa-sisa bahan makanan yang kira-kira bisa dibagikan ke karyawan sebagai kompensasi, mungkin itu bisa menjadi alternatif lain seandainya tidak dibayarkan dalam bentuk uang. Oke. Aku boleh tambahin sedikit buat Mas Wiro ya. Kemarin ini dari sebuah inisiasi untuk pendonasian, ini kan lagi banyak banget nih orang-orang masing-masing berbuat baik. Ada yang mau donasi ke teman-teman mungkin ojek online atau teman-teman yang kita nggak tahu mungkin nasibnya tidak seberuntung kita masih punya pekerjaan biarpun harus bekerja dari rumah. Ada banyak gerakan ini itu. Kemudian saya lihat ada potensi untuk teman-teman yang punya rumah makan, jadi bekerja sama dengan pihak lain untuk membuat misalnya menu baru, tapi dengan bahan yang sama nih. Saya pikir kalau misalnya burger bisa punya produk yang otomatis mungkin size-nya dikecilin atau apa, tapi bisa menjadi oke, ini kita punya spesial menu yang untuk nanti penghasilannya sekian didonasikan ke mana, donasikan kemananya terserah. Tapi dengan adanya menu-menu ini, karena biasanya orang jadi berlomba untuk membeli, baik untuk diri sendiri ataupun untuk dikasih ke orang lain. Jadi di kegiatan dapur sendiri tetap ada kegiatan, cash flow harusnya tetap lumayan bergulir. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif untuk coba dilakukan. Dari Wiro sendiri ada pertanyaan tambahan nggak? Mungkin bisa di-unmute dulu. Wait. Cukup? Oke. Berarti saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada dari JMLMN Tari. Oke, Mentari lah kira-kira.
Pertanyaannya adalah, outlet saya sudah terlanjur tutup sejak awal April. Nah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah saya harus mulai dari awal? Gimana nih? Oke. Kalau kita bicara tentang outlet-outlet yang ada di mall, pusat perbelanjaan, itu kan memang sekarang banyak yang ditutup ya, Mbak Dea. Ya. Jadi memang mau nggak mau harus tutup nih, gitu. Itu saya mengamati, Sushi Tei kan outlet-nya banyak kan di mall-mall ya, Mbak, ya. Tapi Yes. sekarang mereka ada yang namanya Sushi Tei Kitchen gitu. Jadi mereka setup, kitchen sementara gitu, Mhm. entah itu di rumah yang dijadikan kitchen atau yang pasti di luar mall gitu ya, supaya mereka tetap bisa berjualan, Mhm. entah itu dari Instagram atau dari ojek online, tapi tetap revenue itu jalan. Memang, secara kalau, kembali ke bisnis modal utama mereka kan di mall, sementara di mall ini kan sudah totally mati nih, nggak bisa ada Yes. sales sama sekali gitu loh. Tapi dengan, membuat kitchen-kitchen sementara ini dan memanfaatkan media sosial, dan melihat nih peluang-peluang yang ada di market saat ini, itu, tetap bisa kok gitu dijalankan. Saya, kepikiran saya, membaca ada salah satu restoran di luar negeri itu, di mana, mereka itu kan sekarang semua work from home ya, pretty much, Yes. orang-orang ini udah mulai pada stres nih di rumah nih. Nggak ada kegiatan, tidak ada hiburan gitu kan, pretty much. Mereka nih, bisa juga bundling nih, misalnya beli makanan, free activity, apakah itu untuk anak-anak ataukah board game untuk orang dewasa gitu. Jadi memberikan aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di rumah untuk orang-orang mengisi waktu. Karena, hampir semua orang yang work from home dan tidak bisa keluar rumah setelah sekian minggu tuh, bosen banget loh gitu loh. Dan dengan, bundling dengan, "Oke, kita beli makanan kita, dengan minimum segini, kita berikan bonus board games," let's say gitu kan ya, bisa Iya. dimainkan bersama keluarga. Atau activity, buat family activity gitu. Nggak harus yang mahal-mahal sebenarnya ya, Mbak, ya, activity itu bisa hanya dalam bentuk paper-paper aja, kertas-kertas aja, atau kayak board game yang kan, kualitasnya kita tidak bisa nggak bilang yang, "Oh, harus seperti yang di toko mainan," gitu, nggak juga kan. Ya. Tapi, dengan itu tuh memberikan apa ya, lebih bisa address market nih saat ini kebutuhannya tuh orang tuh, psikologisnya seperti apa, mereka pengennya seperti apa. Kalau bosan coba kita, pikirkan bagaimana dengan membeli produk kita, mereka jadi nggak bosan lagi nih, gitu. Oke, saya jadi kepikiran nih, tadi Ilona bilang board games, kan saya kepikirannya kalau board games itu sesuatu yang, oh monopoli, sesuatu yang harganya nggak mungkin murah lah gitu ya. Tapi, Iya iya iya. ngomongin yang bahannya kertas, misalnya, teman-teman Iya, yang emang udah punya, restoran nih, bisa bikin cuma kertas dengan gambar tertentu, black and white, itu sebenarnya bisa jadi nanti bahan mewarnai buat anak-anaknya. Anak-anak betul. pembeli gitu. Karena mungkin sebenarnya beberapa restoran sudah punya kertas-kertas semacam itu yang untuk membuat anak-anak pelanggannya supaya punya kegiatan dan tidak terlalu mengganggu restoran waktu lagi Iya makan, iya, betul ya kan? betul. Nah, kali ini Heeh. bisa dibuat sebagai si bonus ketika orang-orang membeli buat delivery gitu ya. Iya, bener. Dan kalau kayak, mmm, penjajah-penjajah mainan yang suka di depan-depan sekolah itu kan sebenarnya nggak mahal-mahal, Mbak. Hanya dengan Betul. mungkin di bawah 20.000 gitu ya, hanya kayak Mhm. ular tangga yang bahannya dari kardus gitu loh, dengan dadu yang seadanya, itu kan, secara cost sebenarnya, tidak terlalu besar gitu lah ya. Tapi mungkin, benefit-nya untuk ke customer dan itu bisa dipakai berulang-ulang gitu kan dengan menyediakan beberapa gift kan, "Oh oke, hari ini saya dapat ular tangga, besok saya dapat apa," gitu, kartunya mungkin 1 dek kartu gitu kan, seperti itu sih, Mbak. Iya. Oke, ini saya terusin ke ada pertanyaan yang, sangat menarik. Ini dari Pak Iman Harahap. Situasi stay home, salah satu solusi tentunya mengharapkan delivery via Gojek dan Grab. Tapi masalahnya fee Gojek dan Grab itu begitu besar, 15-20%. Apakah ada strategi negosiasi dengan pihak Gojek atau Grab supaya bisa mengurangi cost? Nah, ini pertanyaan menarik karena sebenarnya kemarin Mas Wiro juga sempat ngobrol sama saya mengenai hal yang sama. Tentunya ini harus digerakkan oleh teman-teman pengusaha kuliner yang memang menjadi kaki-kakinya Gojek dan Grab gitu ya.
dalam hal berjualan. Kita tahu ini lagi struggling, terus tiba-tiba sekalinya punya karena harus dari delivery, cut-nya sekian persen, 20% itu besar. Yang dapat 15% itu hanya yang awal-awal masuk gitu. Sehingga sebenarnya nanti bisa dicek, saya bisa kasih linknya lagi-lagi lewat admin, Ibu Dela. Ini sebenarnya sedang dirancang sebuah petisi minta tolong ke perusahaan, ke Gojek sih, nantinya juga akan ke Grab itu, untuk membuat kebijakan supaya potongan itu bisa diturunkan sehingga besarnya maksimal 10%, supaya menjamin teman-teman UKM dan UMKM ini tetap bisa berjalan. Karena gimana, udah nggak ada yang datang ke restorannya. Tapi sekalinya pesen delivery, potongannya besar juga gitu. Kalau misalnya petisi ini bisa lebih cepat dipenuhi kuotanya, akan lebih mudah untuk mengajukan supaya pihak terkait bisa mendengarkan keluhan ini, karena ini permintaan yang menurut saya sifatnya urgensi, tapi memang dari pemerintah tentunya tidak bisa menekan ke mereka karena ini kan sebenarnya perusahaan swasta ya. Jadi harus dari teman-teman sendiri bersatu untuk yuk nih bareng-bareng kita minta kebijakan ini, setidaknya sampai masa pandemi ini berakhir. Nanti linknya saya akan bagikan lewat admin ya. Kemudian ini ada dari Priska. Mbak mau tanya, untuk produk F&B yang marketnya anak kuliah di sekitar outlet, sedangkan sekarang udah pada libur, ya kan, suruh work from home ya, sehingga database-nya mati. Bagaimana caranya memulai mencari database yang baru? Gimana nih Mbak Ilona? Oke, kalau aku sih balik lagi nih, kalau misalnya memang mahasiswa itu kan udah pada libur nih, pada nggak ke kampus gitu kan. Sebenarnya mirip dengan tadi pengusaha-pengusaha yang di mall, yang outletnya terpaksa harus tutup gitu kan. Eh, Keuntungannya kalian masih punya kitchen gitu. Kalau misalnya yang di mall-mall itu, yang di outletnya bener-bener dalam mall, itu bahkan untuk akses ke kitchen-nya pun udah nggak bisa gitu kan. Saran saya, bisa nih dijual lauk-lauknya doang secara online, dipasarkan. Jadi untuk orang-orang yang work from home di rumah itu malas masak, itu bisa bisa dijadikan lauk gitu. Dan yang wajib diperhatikan yaitu harus mensosialisasikan bahwa makanan-makanan itu disiapkan dengan standar kebersihan yang cukup baik gitu kan, dengan penggunaan masker, penggunaan sarung tangan pada saat persiapan penyiapan makanannya, dan itu semua harus di post di Instagram kah, di Facebook kah, supaya target-target customer kalian itu tahu gitu. Di samping itu kita bisa juga menggunakan kalau yang ada budget lebih ya, bisa juga menggunakan Instagram Ads. Instagram Ads itu kan bisa ditargetkan ya untuk customer umurnya sekian, Ya, wilayahnya di mana? wilayahnya di mana. Jadi itu bisa ditargetkan ke area-area yang di sekitar tempat produksi kalian gitu. Sehingga kalau ini pun dijalankan dengan promo free delivery dengan radius yang tidak terlalu jauh berarti ya Mbak ya, itu Ya. kemungkinan besar sih masih tetap bisa menghasilkan omset gitu ya. Jadi nggak mati total paling enggak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan nih ya. Karena warung harus tutup, gimana caranya menaikkan penjualan online? Gimana memiliki diferensiasi produk agar bisa memiliki added value di market? Mungkin aku coba jawab dulu ya. Untuk penjualan online kan tentunya kita selama ini pasti menaikkan kegiatan di sosial media. Bagaimana memiliki diferensiasi produk itu kalau buat saya gini aja, mencari target marketnya seperti apa kira-kira. Apakah orang-orang yang maunya makanan jadi, misalnya makanan jadi berarti kan makanan jadi ini yang maksudnya nggak perlu dipanasin ya, udah tinggal terima, terus tinggal buka langsung makan. Itu berarti mungkin ya makanan-makanan seperti burger, rice bowl itu masih bisa jalan. Tapi gimana ceritanya kalau ternyata target marketnya langsung aja deh dibikin rumah-rumah di sekitar. Saya akan bilang bagaimana kalau menjual hanya lauknya saja. Lauk tapi dalam jumlah lebih banyak. Misalnya lauknya aja tapi langsung 5 porsi. Lauknya aja untuk 4 porsi atau 10 porsi sehingga orang di rumah itu bisa punya stok lauk yang nantinya tinggal dipanaskan. Kemudian
memiliki added value-nya, yaitu tadi, kalau misalnya ada resep-resep yang memang ternyata keunggulannya adalah memakai bahan organik, atau tidak pakai MSG, atau ini misalnya resep turun-temurun dari mana, ada hal-hal yang bisa dimasukkan di situ. Atau lagi-lagi misalnya ada kebaikan-kebaikan yang otomatis saat ini perlu ditonjolkan, siapa tahu membuat orang jadi tertarik, oke deh, aku mau pergi untuk membeli makanan di situ karena artinya kita akan membantu pihak A atau pihak B gitu. Itu salah satu yang bisa dilakukan sih. Kalau dari Ilona, ada yang mau ditambahin nggak? Cukup kayaknya, Mbak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang ini harusnya Ilona yang jawab. Dari Kogar, apakah dibenarkan memberikan pesangon semampunya perusahaan untuk karyawan yang di PHK karena kondisi COVID ini? Oke. Kalau kita merujuk ke peraturan ketenagakerjaan sih sebenarnya tidak ya Pak ya. Cuma di dalam kondisi saat ini, apabila perusahaan benar-benar tidak punya cash flow dan itu bisa dibuktikan, dari pemerintah pun nge-push-nya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya bentuknya ini adalah perorangan, mungkin masih bisa dikejar nih ke owner-nya. Tapi kalau bentuknya adalah perusahaan PT misalnya, itu kan kepemilikan itu kan tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas hanya pada setoran modal gitu ya. Walaupun kita sih berusaha kayak tadi Mas yang saya bilang, mungkin kalau misalnya memang harus mem-PHK dan tidak ada uang cash yang bisa dibayarkan, apakah bisa diganti dengan suplai-suplai makanan yang masih tersedia gitu. Beras kah, minyak kah, gula kah, gitu. Sebisa mungkin tetap perusahaan memberikan kontribusi terbaiknya yang memang sudah menjadi kewajibannya gitu, Pak. Jadi kalau secara peraturan memang tetap harus gitu kan, tapi bagaimana menegakkannya di situasi seperti ini saya juga tidak yakin pemerintah bisa berbuat banyak gitu ya. Jadi kembali lagi sebenarnya ke ke kebijakan masing-masing sih. Walaupun kita selalu mensosialisasikan bahwa tolonglah itu pegawai-pegawai kalaupun harus di-PHK sebagaimana mungkin sebagai pengusaha memastikan juga bahwa mereka tetap bisa melanjutkan hidup gitu. Ya, ya. Pertanyaan berikutnya nih dari hotel sepertinya ya. Bagaimana menyiasati supaya tidak terjadi war price di hotel-hotel? Karena kondisi COVID marketnya ini low banget. Oke, kalau war price itu kita susah untuk mencegah ya, Pak ya. Kalau saya bilang mungkin bisa dengan asosiasi, kalau hotel-hotel itu kan ada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ya, Ya. mungkin bisa dirembukan untuk asosiasi yang berada di area yang sama, misalnya let's say Jakarta, Jawa Barat gitu kan, supaya pengusaha-pengusaha hotel ini bisa berembuk dan menetapkan batas minimum harga gitu. Berapa sih kalau tetap kita mau beroperasi minimum harganya dan disepakati bersama supaya tidak terjadi perang harga gitu. Saat ada customer yang memang ada keperluan untuk menginap di kota tersebut, ya tetap hotel-hotel itu berada di batas minimal harga, seperti itu sih. Jadi kembali lagi kan hotel-hotel dan restoran itu ada asosiasinya, mungkin bisa dibicarakan untuk area tersebut, berapa sih batas minimal yang mau kita tetapkan, dan itu disepakati dan dijalankan bersama-sama. Ya, saya setuju juga tuh. Ini kemudian ada pertanyaan dari Ani Nichan, ini ada teman dari Padang. Menurut keadaan Ilona, apakah begitu pandemi selesai, penjualan akan kembali seperti sedia kala? Ilona dulu deh, baru saya. Saya dulu ya, oke. Ya. Kalau kita lihat yang di China ya, mereka udah mulai membuka lockdown, langsung begitu dibuka langsung dipenuhi loh, Mbak. Tempat-tempat wisata, restoran-restoran yang tadinya tutup total langsung dipenuhi gitu. Sampai-sampai meningkatkan kecemasan di kalangan pemerintah. Waduh, kalau tiba-tiba semua langsung keluar gini, takutnya nanti ada gelombang kedua nih gitu. Kalau menurut saya
tergantung berapa lama nih. Kalau udah kayak di China itu kan sudah 3 bulan mungkin ya. Kalau sudah 3 bulan, saya rasa begitu selesai, oke, semuanya boleh keluar gitu kan. Kayaknya semuanya akan buru-buru keluar nih. Tapi kalau misalnya baru jangka waktunya tidak terlalu lama, mungkin orang lebih wait and see dulu nih, lebih kayak nunggu dulu, lihat nih apakah benar-benar nih situasinya sudah aman terkendali atau belum gitu. Menurut saya, menurut Mbak Ade gimana? Kalau saya justru kebalikannya. Saya pikir kalau dalam masa 3 bulan emang bener nih orang-orang begitu keluar, oke, udah nggak lockdown. Kita sih belum sampai benar-benar lockdown ya, tapi misalnya sempat terjadi lockdown, terus dibuka, waktunya 3 bulan, udah otomatis tuh karena uangnya masih ada. Uang-uang orang yang biasa belanja ini masih ada, dan keinginan mereka yang menggebu-gebu biasanya ke mall setiap hari, bahkan setiap weekend gitu, terus di lockdown selama 3 bulan jadi punya duit, ini harus dibelanjain. Jadi mereka akan benar-benar ke tempat pariwisata, namanya restoran dan lain-lain, itu pasti belanjaan jalan semua. Tapi apa yang terjadi ketika lebih dari 3 bulan? Kita ngomongin hal-hal buruk misalnya sampai 6 bulan or something. Artinya kebiasaan, pola belanja masyarakat akan berubah. Yang tadinya konsumtif mungkin akan jauh lebih sekarang uang itu kalau misalnya tadinya punya setiap hari, let's say punya budget 1 juta untuk dibelanjain. Bisa jadi 1 juta itu akhirnya dibagi untuk 4 hari. Yang biasanya tadinya belanja toko online setiap saat, semua hal-hal nggak penting dibeli. Akhirnya sekarang mencari sesuatu yang sifatnya lebih primer, yaitu makanan. Bagaimana mempertahankan seisi rumah saya bisa tetap makan sampai 6 bulan ke depan. Artinya, ketika masa ini benar-benar sudah selesai, tapi dalam waktu sepanjang itu 6 bulan gitu ya, pas mereka jalan lagi, tetap belanja, tapi daya belinya walaupun ada, tapi habitnya sudah berubah. Sehingga akan membeli sesuatu yang lebih bentuknya bukan lagi rekreasional, tapi sesuatu yang memang harus dibeli. Primer ya, Mbak ya? Primer, betul. Kalau itu sih kalau menurutku ya, tapi kita berharap justru mudah-mudahan bisa cepat ya, cepat banget, dan harusnya kalau cepat ini berarti memang akan kembali normal. Tidak di depannya akan tidak langsung senormal itu juga, karena tentunya banyak tempat-tempat yang harus kembali mulai operasinya dari nol lagi nih, ya kan, ngomongin ada mungkin rantai-rantai distribusi dan lain-lain yang harus kayak semacam dimulai nggak nol-nol banget lah, tapi cukup dari awal gitu. Pasti akan ada bedanya. Kemudian terus ini ada pertanyaan lagi untuk sebentar ya, dari Priska. Untuk produk rumahan, gimana caranya untuk kolaborasi dengan catering harian atau perusahaan ketika surat izin usaha belum ada? Ini seperti apa? Kalau perusahaan, saya rasa sekarang juga udah agak sulit, Mbak, kalau untuk catering ya, karena kan udah dengan adanya pembatasan sosial besar yang akan berjalan di hari Jumat ini, itu kayaknya hampir seluruh kantor diwajibkan tutup. Jadi kalau saya lebih menyarankan untuk menyasarkan kepada catering harian gitu di rumah. Dan kalau catering harian itu kan kita bicara ke perorangan. Biasanya sih nggak ditanyain surat izin usaha dan lain-lainnya. Sorry. Oke. Terus, ini nih. Tadi ada pertanyaannya, tapi sebenarnya tadi kita udah jawab mengenai F&B, pajakan PB1 belum ada kebijakan untuk dihilangkan ya. Jadi keputusannya tadi belum ya? Iya, sedang dipending hanya untuk Jogja yang sudah berjalan dari 1 April sampai 31 Mei 2020. Untuk daerah lain belum ada. Kita masih menunggu, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ada kebijakannya yang keluar gitu ya. Oke. Nah, terus, maaf, suaranya terputus-putus, ini koneksinya terputus-putus. Della, boleh dicek apakah ini dari saya atau Ilona? Oh, yang sini lancar sih katanya, oke. Sudah lancar. Udah lancar ya? Oke. Oke.
Berarti ini kita terusin karena pertanyaan dari chat saya lihat sudah habis. Oh, mungkin saya boleh bahas nih, kemarin sebenarnya ada teman saya, dia nggak nanya di sini tapi setahu saya hadir. Jadi ada sebuah tempat, dia nih ada restorannya juga, tapi lebih menjual space, tempat yang bisa dipakai untuk apa namanya, kegiatan-kegiatan, sehingga si restorannya sendiri mungkin lebih sebagai pelengkap. Nah, kemudian saya cuma sarankan gimana kalau mulai mendorong ke penjualan online, karena menurut saya ini yang paling masuk akal, paling cepat dilakukan pada saat itu. Ini diskusi kami sekitar 3 minggu yang lalu. Tapi permasalahannya memang mereka selama ini lebih mengandalkan makan dine-in. Karena saya nggak tahu sih permasalahan utamanya itu apakah karena orang-orangnya belum pernah bisa ditinggal untuk menghandle semua untuk apa delivery atau seperti apa. Sementara kondisi si owner sendiri tidak cukup sehat untuk berada di restoran setiap saat untuk mengawasi itu. Nah, ini kan jadi kan ada dua hal nih. Space udah pasti nggak jalan. Siapa yang mau sewa tempat? Semua tempat itu pasti otomatis nggak jalan. Tapi untuk si restorannya sendiri, satu-satunya saya pikir bisa menjadi sumber pemasukan mereka, malah nggak bisa terlalu di-push untuk layan antar. Ini kira-kira gimana? Kalau misalnya tidak bisa di-push untuk antar, mungkin nggak untuk difokuskan, kan ownernya itu tidak bisa setiap saat gitu ya ada di sana. Difokuskan untuk bisa mungkin owner memproduksi dari rumahnya, tapi fokus nih hanya untuk ke beberapa makanan aja. Ilona terputus? Ya, koneksi dari Mbak Ilona. Oke. Sambil menunggu Ilona online lagi, berarti saya terusin aja. Saya jadi dapat ide nih dari sepotong jawabannya. Halo, Ilona? Ya. Sudah kembali? Oke. Boleh diulang? Tadi sempat hilang. Oke. Jadi seandainya owner tidak bisa selalu di restoran, mungkin bisa difokuskan nih hanya beberapa makanan utama aja, sehingga owner itu bisa mungkin membantu sebagian dari rumah untuk meracik, dan tim yang di restoran itu bisa untuk produksi dalam jumlah yang massal, tapi tidak terlalu banyak deh menunya gitu. Fokus ke menu-menu yang Putus lagi nih? Ya, ini terputus lagi. Bu Ilona mungkin jaringannya terganggu. Oke. Saya terusin aja kalau gitu jawabannya ya, karena saya jadi dapat ide dari sepotong tadi. Berarti mungkin benar harusnya difuskan untuk tetap penjualan online, tapi misalnya menunya tadinya cukup gemuk. Menu gemuk tuh saya istilahkan untuk yang mungkin menunya di atas 30, karena setahu saya tempat itu memang menunya cukup banyak, tapi difokuskan hanya beberapa menu saja. Kemudian yang tadi kalau misalnya bisa dibuat jadi produk yang misalnya sup gitu ya. Oke, supnya sekali jual langsung bulk, let's say untuk 5 porsi untuk sekeluarga. Intinya bagaimana cara jualannya, bagaimana cara mempromosikannya juga ini untuk keluarga terdekat. Jadi mengkomunikasikan sesuatu kan pasti teman-teman yang punya rumah makan udah tahu nih. Ini kalau misalnya gue jualannya pizza, ini biasanya anak muda. Kalau misalnya jualannya martabak, mungkin orang-orang yang suka nongkrong. Nah, bagaimana kalau misalnya jualannya sup, berarti ini keluarga. Kebetulan karena seingat saya restoran ini berada di sebuah tempat yang areanya banyak perumahan, keluarga-keluarga gitu ya. Jadi langsung di-address ke sana aja. Misalnya yang dijual adalah sup, langsung porsi besar, dan let's say langsung ada paketnya dengan roti baguette. Karena langsung menikmati semangkuk sup hangat bersama keluarga. Hai Ilona, welcome back. Sorry, terputus. Nggak apa-apa, tadi aku terusin karena menurut aku dapat ide dari yang Ilona cerita tadi, berarti menunya nggak harus semuanya dibuat gitu kan ya untuk delivery kan? Fokus aja ke beberapa menu gitu yang memang bisa, jadi dari segi waktu, segi staff,
itu juga tidak banyak tersita gitu. Itu bisa memanfaatkan Q&A misalnya di Instagram, Mbak. Jadi bisa melakukan survei kecil-kecilan di Instagram dari menu-menu yang ada nih, favoritnya para follower nih apa sih gitu. Jadi kan kita bisa tahu, oh menu-menu favorit mereka tuh ini, ya udah kita fokus aja di beberapa menu itu. Iya. Ini jadi menarik juga sih, karena kan mulai nih beberapa teman-teman yang punya restoran-restoran itu mengeluarkan, kalau di Instastory ada namanya template ya. Jadi nanti orang-orang bisa download template-nya, screen capture gitu, terus ini karena orang lagi banyak kegiatan, banyak waktu. Pokoknya ngecekin Instagram orang, nontonin Insta Live, dan macem-macem. Sekarang jadi oke, aku mau isi deh template. Misalnya kalau bingo tuh yang ceritanya, makanan mana aja yang kamu suka, dilingkar-lingkarin gitu kan. Terus nanti harus mention ke temennya, dan juga mention ke restoran yang bersangkutan. Ini nanti saya akan bahas sih itu di kelas saya yang berikutnya, tapi buat teman-teman yang mungkin lagi penasaran, itu boleh sambil cek Google aja Instagram template. Terus kalau misalnya mau buka, itu bisa ini, namanya, bisa salah satunya misalnya ada aplikasi namanya Canva, canva.com, ada juga di aplikasinya di iOS dan Android, itu bisa bikin sendiri. Jadi buat teman-teman yang kayak, pengen bikin Instagramnya jadi cakep lah gitu, kayak apa ya caranya gitu. Itu salah satu yang template yang menurut saya buat yang gaptek, saya setengah-setengah gaptek gitu ya. Tapi ini gampang banget dipakainya. Jadi harusnya sih teman-teman bisa memanfaatkan itu. Jadi sekaligus bikin rame timeline, sekaligus juga memang pada dasarnya pengen cari informasi. Yang mana nih menu yang kalian harapkan ada dari kita. Atau mungkin juga bisa dibuat ini ya, menu-menu yang udah sedikit ini seasonal. Misalnya dalam minggu ini punya 3 menu. 3 menu aja yang di-push. Kemudian nanti minggu depannya ada 3 menu lagi yang berbeda. Sehingga pelanggan itu nggak bosen. Kok makanannya tadinya ada 30 menu, sekarang di-cut jadi 3 menu, minggu depan masih menu yang sama, 3. Jadi ini bisa dijadiin ide untuk oke, minggu ini kita punya satu jenis sup misalnya, terus minggu ini satu sup, terus juga mungkin satu nasi goreng spesial apa gitu, dan juga mungkin satu dessert. Nanti minggu depannya mungkin sama, sup juga, tapi sup yang berbeda, nasi goreng yang berbeda, dan dessert yang berbeda. Jadi ini jadi ide buat teman-teman yang mungkin juga lagi struggling dengan ini. Terus, oke, ini pertanyaan masih dibuka ya, kalau misalnya ada yang mau bertanya, ada kolom chat, bisa ditunjuk di sebelah bawah, itu tinggal diketik aja. Sambil meneruskan ini nih, Ilona, nih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, yang bukan dari chat ini. Ya. Tunggu sebentar. Ini sebenarnya pertanyaannya tadi sebagian sudah dibahas detail, tapi mungkin saya bacain aja karena mungkin ada yang datangnya masuk terlambat. Tunggu sebentar. Oke, ini dari Priska lagi yang tadi. Minta tips untuk ads di Instagram yang efektif dan baik. Seperti apa? Mungkin Mbak Ade nih yang bisa lebih jawab dengan baik kalau saya kurang paham dengan Instagram Ads. Oke. Priska, saya coba jelasin ya di sini. Jadi, Instagram Ads yang efektif dan baik. Pertama, dari fotonya dulu sih. Saya perlu tahu itu foto-foto in general aja lah ya kita bahasnya. Secara umum, di Instagram, gambar dengan banyak tulisan itu like-nya sedikit. Seberapapun gambarnya bagus fotonya, mau foto makanannya kayak oh my god itu enak banget kayaknya, tapi banyak tulisannya, itu biasanya tidak efektif. Biarpun yang lihat banyak, jadi kan kita bisa ngelihat namanya apa, berapa orang yang lihat dan berapa orang yang like. Yang lihat banyak, yang like sedikit, berarti kemungkinan dari tulisan teks yang tertempel di fotonya ya. Jadi kalau misalnya memang ada teks,
alangkah baiknya ketika kita tuliskan saja itu di caption. Terus juga mengenai captionnya sendiri. Saya sendiri termasuk orang yang kalau nulis caption ini panjang lebar, kayak bikin cerpen. Tapi tentunya ketika kita membuat ini sebagai ads, siapa yang mau buat sepanjang itu? Kita sudah tahu bahwa kebiasaan orang di Instagram itu melihat visual. Lihat gambar bagus, udah. Bacanya belum tentu. Jadi yang kita perhatikan adalah kalimat pertama. Kalimat pertama apa yang membuat orang jadi, oh iya ya, jadi pengen baca. Misalnya, bisa dengan judul makanannya. Langsung nama makanan lah, nggak usah pakai, aduh, sibuk ya di rumah, nggak tahu mau ngapain lagi musim pandemi kayak gini. Itu nggak kebaca biasanya. Kita sebenarnya memang, kita harus mempelajari kebiasaan orang-orang di Instagram. Tentunya followers saya dengan followers Ilona dan followers teman-teman akan berbeda kebiasaannya. Tapi in general, mereka tidak membaca, mereka hanya melihat visual. Jadi itu tadi, misalnya gambarnya makanan, kalau misalnya ngomongin foto makanan sendiri, foto makanan seperti apa sih yang bagus? Saya sendiri melihat engagement di Instagram saya, itu orang lebih suka melihat foto makanan yang nggak cantik-cantik amat, tapi mereka kenal. Dibandingkan saya kasih foto makanan dari hotel yang penampilannya luar biasa, wah, mereka akan lebih senang ngelihat foto nasi uduk sama ayam goreng, ada tempe, ada sambal, ada lalapan. Kenapa? Karena mereka merasa kenal. Jadi nanti kalau misalnya Priska ini misalnya punya produk yang memang makanan tradisional, udah nggak usah terlalu kehebohan dalam menata, tapi cahaya yang cukup, properti yang cukup baik sehingga orang fokus di makanannya. Mungkin kalau misalnya ternyata kamu mau jualannya, oh yang megang makanannya cantik, oh nggak apa-apa juga. Intinya kamu harus memikirkan foto yang baik dan menarik, kalimat pertama yang kata yang pertama yang akan membuat orang nyangkut dan mau buka. Kemudian tentang pilih target marketnya itu, biasanya Instagram memberikan pilihan, mau yang otomatis yang memang sudah dipilihkan oleh Instagram, atau mau yang kita pilih sendiri. Saya rasa lebih efektif ketika kita pilih sendiri, karena kan ini lagi mau jualan. Jadi mencari misalnya target usia. Target usia kalau orang beli boba biasanya umurnya mungkin belasan sampai 25, anggap aja begitu. Kita akan buat target segitu. Tapi kalau misalnya makanannya makanan yang umum, oke, kita buat target usianya dari yang paling kecil sampai paling tua. Lokasi, kalau misalnya jualannya di Jakarta, berarti otomatis kita akan targetkan ke Jakarta aja. Buat apa kita iklankan ke kota lain? Kecuali ada jual makanan beku. Tapi lagi-lagi di masa seperti ini kita harus pikirkan juga masalah pengiriman, kan sekarang tidak semudah biasanya. Kemudian untuk apa lagi ya? Masa ini kali ya, durasi pemasangan ads. Itu orang, apakah saya langsung harus pasang iklan selama seminggu atau 2 minggu? Saya sendiri lebih suka memasang iklan itu per 3 hari. Karena per 3 hari itu cukup panjang, dan kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Kalau ternyata foto itu tidak efektif, kalimatnya tidak efektif, itu berarti 3 hari, udah kita ganti dengan postingan yang lain untuk pasang ads baru. Karena kalau kita mendadak udah langsung pasang 2 minggu, ternyata responnya jelek, sesuatu yang sudah dimasukkan ke dalam ads, itu nggak bisa diedit. Teksnya otomatis, captionnya nggak bisa diedit. Jadi sayang banget, makanya menurut saya, sependek mungkin aja, nanti kalau ternyata iklannya memang efektif berjalan, tinggal diperpanjang, ditambahin lagi durasinya. Terus, oke, ada pertanyaan. Ini dari Pak Sandy Saputro. Hai, halo. Mau tanya nih, gimana tetap menjaga moral karyawan yang mulai down gara-gara pandemi ini? Kira-kira dari perspektif mana kita kudu ngasih pengertian ke mereka? Menjaga moral, mungkin menjaga mentalnya kali ya maksudnya ya? Iya, mentalnya mungkin udah kepikiran mungkin akan di PHK gitu kali, Mbak. Iya, iya. Gimana nih, Ilona? Kalau aku sih lebih memikirkan gini, ini kan semua
krisis ini sifatnya sementara ya, nggak mungkin selamanya gitu. Jadi pastiin aja bahwa kondisi ini tuh ya bukan akan terjadi selamanya. Jadi bertahan dulu dengan kondisi yang memang saat ini sulit bagi semuanya. Tapi ke depannya pasti kok semuanya akan pick up dan kembali normal lagi. Seperti itu sih. Jadi lebih kayak memastikan bahwa ini tidak akan terjadi selamanya gitu. Kayak badai pasti berlalu. Iya. Ya, kalau dari saya juga sebenarnya gini sih, saya merasakan kok namanya punya karyawan dan mereka juga biasanya banyak kepikiran yang gimana nih di rumah, ngasih makan, bayar kontrakan, mungkin yang lain-lain gitu. Beban pikiran yang banyak ini emang biasanya buat orang-orang tertentu membuat jadi down banget. Kerjanya jadi makin males, bukannya tambah rajin, padahal ini justru lagi susah-susahnya gitu kan. Terus udah gitu mungkin pas lagi nongkrong-nongkrong sama teman-teman jadi malah ngomongin tentang gimana nih kita mungkin nggak punya gaji ke depan atau gaji kita sekarang dipotong, si teman-teman beberapa udah di PHK. Hal-hal yang negatif ini kan memang pada dasarnya lebih cepat menular. Kita akan lebih cepat menularkan sesuatu yang negatif daripada yang positif. Kalau ngajak malas, semua orang yang jadi cepat malas dibanding ngajakin rajin. Tapi yang mungkin saya bisa saranin sih sebagai pemilik perusahaan gitu ya, kalau bisa memang lebih ada engagement dengan para karyawan. Bagaimana membuat mereka merasa walaupun urusan keuangan memang kurang, urusan kegiatan sehari-hari operasionalnya terasa sekali bedanya, yang tadinya ramai jadi sepi, tapi ketika mereka merasa diperhatikan, hal-hal sepele tadi seperti Mbak Ilona bilang, misalnya, oh kalau misalnya lagi ada rezeki bagi-bagi beras, bagi minyak goreng, hal yang sepele itu menurut saya bisa mulai diterapkan, karena membangun mereka itu jadi ada spirit spirit sama-sama memiliki gitu loh. Tetap merasa diperhatikan gitu kali ya Mbak ya. Betul, karena ketika kita sebagai pemilik perusahaan, udah nih uangnya udah nggak ada, tapi kita sebenarnya masih sama-sama mau berjuang, tapi kan beda, mereka kan ngerasa, kan lo yang punya duit, lo yang harusnya bayar kita, ini sekarang gue nggak punya duit, gimana ceritanya gitu, lo masih punya restoran besar, mereka lupa adalah restoran besarnya ini nggak menghasilkan nih, lagi nol, ini kan krisis ini sebenarnya menyerang semuanya ya, baik pegawai maupun pemilik, semuanya sama-sama struggle-nya sama, biarpun terlihatnya mungkin beda. Jadi kalau misalnya bisa ada cara yang kekeluargaan gitu, bagaimana sama-sama membantu berbagi, ya itu mungkin terdengarnya terlalu kayak klise banget, tapi ketika secara personal mereka merasa diperhatikan, harusnya dalam pekerjaan diharapkan lebih bisa membaik lah. Ilona ada yang mau tambah lagi nggak? Nggak ada Mbak. Oke. Terus ini nih. Aku terusin dulu, tadi ada pertanyaan dari Priska yang sebelumnya nanya soal Instagram ya, biar nggak kelamaan ininya. Radius yang baik berapa lama ya? Radius berapa? Sama lebih baik satu foto atau banyak foto yang diiklankan dalam satu waktu? Oke, sebenarnya fotonya mau satu atau banyak, itu kan bisa tuh yang di slide ya, jadi satu Instagram post tapi ada beberapa foto. Itu hasilnya kan sama aja. Yang dilihat sama orang ketika ads-nya berjalan, itu cuma foto pertama yang membuat mereka jadi berhenti untuk melihat. Jadi, mau fotonya 1 ataupun 10 seperti maksimal yang bisa di-post, menurut saya yang dipikirkan adalah foto pertama yang harus catchy banget. Yang catchy banget, yang membuat orang pokoknya langsung, oke, berhenti di foto itu. Kalau bisa nih, cara paling gampang sebenarnya sebelum posting, tanya ke teman-teman terdekat. Kalian kalau lihat 3 foto ini, foto yang mana kalian akan berhenti dan baca. Itu salah satu yang sederhana. Oke, terus ini nih ada dari Nasi Peda Pelangi. Seberapa concernnya konsumen terhadap makanan organik? Kalau di saat pandemi seperti ini, apakah konsumen jadi lebih aware? Dari Ilona mau jawab nggak? Mungkin Mbak Ade kali yang lebih ahli nih masalah makanan organik. Oke, kalau saya lihat secara umum sih
sejak pandemi ini memang orang-orang jadi lebih concern terhadap kesehatan, biarpun kadang-kadang masih suka salah kaprah gitu. Yang mana yang sehat, yang mana yang ini kan semua orang sekarang punya versi sehatnya masing-masing. Ada yang menganggap bahwa sehat itu harus mengonsumsi empon-empon, ada yang beranggapan bahwa makan sehat itu adalah minum banyak suplemen. Tapi menurut saya, in general, organik atau enggak, orang udah akan lebih peduli memang. Bahannya apa nih? Akan lebih, kalau buat teman-teman yang jualan ya, kata-kata sehat itu jadi seksi buat dijual. Jadi lebih menarik ketika, ayo ini makan sayur, ini makan buah ini banyak vitamin A, vitamin C, vitamin apa. Ketika mengeluarkan itu, si customer ini jadi lebih mudah untuk terbeli, lebih mudah untuk memilih oke deh, gue beli karena itu sehat. It's a good thing sebenarnya. Biarpun sehat itu lagi-lagi mungkin tidak harus melulu urusannya organik, tapi itu bisa sesuatu yang jadi tambahan, karena saya yakin orang sekarang jadi lebih, oh ya deh cari yang sehat yang mana nih, gitu. Terus, ini ada dari Kartika Yahya. Apakah ada aturan hukum soal merumahkan karyawan atau unpaid leave? Adakah tunjangan pemerintah untuk tenaga kerja yang dirumahkan yang sudah bisa diakses saat ini? Nah, Ilona nih. Oke, kalau unpaid leave itu kan kita bicara cuti ya, cuti yang tidak dibayar. Ya. Kalau yang namanya cuti tidak dibayar sih, itu berarti kan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Itu sih tidak ada aturannya, kecuali di PHK atau pemutusan hubungan kerja. Jadi, kalau unpaid leave itu disepakati sama-sama, tidak ada aturannya sih bahwa, oh harus berapa lama gitu kan. Tapi kan kita kembali lagi nih, apakah si karyawan tersebut itu mempunyai tabungan yang cukup untuk bertahan hidup tanpa pekerjaan misalnya. Tapi kalau dari aturan sih, namanya cuti itu lebih kesepakatan bersama antara pemberi kerja dan pekerja. Kalau untuk tunjangan pemerintah, yang saya tahu tunjangan pemerintah yang sudah dijalin itu kalau mengenai kartu sembako, itu diberikan kepada masyarakat-masyarakat miskin yang memang sebagian sudah diberikan dan itu terdapat kenaikan dari tadinya 150.000 menjadi 200.000. Itu kartu itu bisa digunakan untuk membeli bahan-bahan sembako termasuk daging ayam dan lauk-lauk lainnya. Tapi untuk yang tidak mempunyai kartu itu, dari pemerintah sendiri akan menambahkan katanya kartu tersebut, distribusi kartu tersebut. Cuma seberapa besar cakupannya, apakah bisa semua yang terkena dampak PHK misalnya mendapatkan kartu itu, saya rasa mungkin belum tentu bisa mengcover untuk semua yang tidak mampu atau yang di PHK atau yang dirumahkan, seperti itu sih. Saat ini yang saya tahu kartu sembako, Pak Didi. Oke. Jadi tadi kan kalau ngomongin soal unpaid leave itu kan kesepakatan bersama, tapi ini kan kondisinya kayaknya nggak ada yang mau sih sebenarnya ya. Iya. Ini jadi sulit. Bagaimana kalau ini pertanyaanku aja sih, gimana mengkomunikasikannya bahwa kayaknya gue harus kasih kalian unpaid leave deh, karena lagi nggak sanggup gaji nih, tapi belum mau ngeluarin. Gimana? Komunikasinya menurut saya sih kita terbuka aja, bahwa mereka kan juga seharusnya bisa melihat sendiri ya, memang kondisi omset turun, lalu atau mungkin bisa dibilang tidak ada sama sekali gitu. Jadi bilang saja bahwa segera mungkin setelah keadaan membaik, setelah bisnis membaik, kita pasti akan panggil lagi untuk mereka kembali bekerja. Mengkomunikasikannya, kalau menurut saya, oke, mereka ambil cuti, tapi kalau misalnya selama ini mereka bisa mengambil sampingan, let's say bisa yang punya motor bisa jadi menarik Gojek gitu kan, atau jadi Grab, itu mungkin bisa sebagai penyambung hidup lah sampai nanti waktunya perusahaan sudah beroperasional kembali. Jadi saran saya adalah tidak
tidak diputus sih, maksudnya kesempatan mereka untuk mencari pendapatan selagi mereka dirumahkan, seperti itu. Mungkin kan ada kontrak-kontrak kerja yang, mereka kalau misalnya kerja tidak boleh bekerja di tempat lain. Mungkin klausul-klausul itu bisa untuk sementara fleksibel lah ya. Fleksibel gitu kan. Atau mungkin mereka bisa mendapatkan pekerjaan sementara di tempat lain, dipersilahkan gitu. Jadi untuk klausul-klausul itu supaya bisa memberikan solusi yang adil lah untuk dua-duanya gitu ya. Saat mereka dirumahkan dan tidak dibayar, tapi mereka juga mempunyai kesempatan untuk mencari pekerjaan sampingan gitu sampai nanti kondisinya sudah pulih. Yes, saya setuju banget sih itu. Itu soalnya sering banget yang jadi orang ngerasa kayak, wah ini gue nggak digaji. Seneng sih, karena at least bukan dipecat ya, bukan di PHK. Secara ini masih, biarpun nggak digaji, tapi nanti kalau keadaan sudah membaik, mereka masih tetap punya pekerjaan sebenarnya kan seperti itu. Oke, terus ini ada pertanyaan dari Uut Mahmud. Promosi seperti apa yang mesti dilakukan dengan kondisi seperti ini? Apalagi kan sebentar lagi udah mau masuk bulan puasa nih, yang biasanya bulan tersebut F&B rame banget. Tapi sekarang cuma bisa via online atau take away. Dan dihadapkan lagi dengan kebijakan pemerintah dengan memberlakukan PSBB. Promosi seperti apa yang mesti dilakukan? Ya sebenarnya ini sih ya, mungkin tadi kita sebenarnya udah cukup bahas ya tentang ini gitu. Karena secara umum promosinya ya memang harus, nanti ini dia mungkin kalau untuk sekarang kita akan lebih membahas tentang keuangannya dulu. Jadi nanti ini untuk pertanyaan ini akan saya simpan buat kelas saya berikutnya next week. Tapi kita akan lebih ngebahas tentang bagaimana bergelut nih urusan F&B, tentang pengubahan bisnis model dan lain-lain yang lebih mirip pertanyaan seperti ini. Kemudian saya teruskan ke pertanyaan berikutnya kalau gitu ya. Ini dari Pak Iman Harahap. Menurut saya salah satu faktor hambatan untuk pesan makanan adalah faktor keamanan dari COVID dan kebersihan makanan yang dipesan. Seandainya ada yang bisa kasih sertifikasi bahwa rumah makannya kali ya, bahwa rumah makannya sudah mengadop penyajian aman COVID. Saya rasa bisa membantu penjualan. Ada planning ke arah sana nggak ya dari pemerintah? Oke, ini saya coba jawab aja ya. Mengenai faktor keamanan, ini kan sejak pertengahan Maret lah ya, itu udah mulai banyak beredar segala macam e-flyers di website dan lain-lain di sosial media, memberitahukan bagaimana virus ini bisa tersebar, bisa menular, sehingga juga ada beberapa website yang ngasih tahu, ini loh standar-standar yang harus dilakukan dalam persiapan, pengiriman makanan, dan lain-lain, sehingga membuat ini semuanya jadi aman. Yang tadinya misalnya orang yang pakai masker hanya orang yang di dapur, yang pakai tutup kepala juga, sekarang semuanya sudah memakai pakai masker. Kebiasaan untuk mencuci tangan dan lain-lain udah bukan lagi orang yang merasa tangannya kotor, tapi memang baru masuk harus cuci tangan dan lain-lain. Ini sebenarnya sudah dijalankan, tapi memang individual ya, bukan ada gerakan langsung dari pemerintah. Kalau ngomongin untuk sertifikasi, saya tahunya sih memang sedang ada usaha ke situ, tapi mungkin karena kita kalau ngomongin F&B di Indonesia ini kan besar banget ya, UKM-nya banyak sekali, UMKM-nya lebih banyak lagi gitu. Ngomongin kayak yang orang-orang selalu ngomongin, itu higienis nggak jajan pinggir jalan? Itu memang sedang diusahakan. Kita sudah membuat standarnya, tapi bagaimana melakukan pelatihan terhadap mereka, of course, it takes time. Tapi saya yakin begitu pandemi ini selesai, urusan itu akan dengan lebih mudah dijalani, karena kita sudah tahu bagaimana urgensinya untuk mengajarkan teman-teman UMKM, pedagang kaki lima tepatnya, tentang kebersihan. Jadi harusnya kebersihan itu bukan lagi ngomongin, oh restoran A bersih, kalau restoran B dapurnya aja kotor. Enggak, kita harusnya punya standar yang bisa jadi patokan atau acuan untuk semua pihak.
Kemudian aku teruskan untuk pertanyaan berikutnya, masih dari Pak Iman Harahap. Kalau menggunakan Tokopedia dan Grab untuk antar delivery, mana yang lebih cocok, simpel, dan murah? Ini dari Ilona ada nggak jawabannya? Tokopedia, untuk jadi kalau misalnya pakai Tokopedia dan Grab untuk antar delivery, mana yang lebih cocok, simpel, dan murah? Mungkin maksudnya kalau misalnya pesan barang dari Bukalapak. Oke. Kalau beli barang online lah ya, nanti untuk delivery-nya sendiri mana yang lebih cocok, simpel, dan murah? kalau aku sih lebih prefer Tokopedia dan platform-platform lainnya seperti Shopee gitu kan suka menyediakan free ongkir ya Mbak ya. Nah, itu jadi lebih konsumen lebih bisa memanfaatkan fasilitas itu sih dibanding hanya dengan kita yang order Grab atau Gojek itu kan ya udah pasti nggak ada paling promo diskon gitu. Tapi kalau di Tokopedia itu kan sering ada promosi ongkir itu. Jadi tergantung balik lagi promo yang mana nih yang lagi jalan. Iya, betul. Lagi pula gini sih, aku lagi berpikir ini Pak Iman Harahap bertanya kapasitasnya sebagai penjual atau pembeli. Karena kalau misalnya penjual sebenarnya nggak perlu khawatir karena biasanya itu kan ongkos kirim sudah ditanggung oleh pembeli, betul ya? Betul. Dan sebagai pembeli sendiri kapasitasnya ini tinggal cari karena kalaupun nggak ngambil dari apa yang promo diskonnya, sebenarnya biasanya udah tahu ada kelihatan tuh harganya masing-masing. Kalau pakai Grab berapa, pakai Gojek berapa, terus ada beberapa ekspedisi JNT dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu udah pilihan masing-masing sih, bisa disesuaikan untuk durasinya juga. Karena kadang-kadang, ini pengalaman pribadi aja ya, aku sih biasanya kasih kalau barangnya tidak urgent dibutuhkan saat itu juga, cari aja yang paling lama tapi paling murah. Misalnya, ini nyampe 10 hari lagi juga nggak apa-apa, barangnya masih sama anyway. Misalnya seperti itu sih. Tapi kalau makanan-makanan yang udah harus dimakan dalam 1-2 hari kan berarti nggak bisa gitu ya Mbak, harus yang instan atau yang same day gitu ya. Yes, benar. Jadi balik lagi tadi sesuai kebutuhan aja. Terus ini ada pertanyaan dari Pak Dedi Widianto. Kalau untuk produsen biji kopi, apa ada masukan untuk meningkatkan penjualan? Karena coffee shop yang biasa order biji kopi banyak yang tutup atau sepi. Nah, oke. Oh, ini produsen biji kopinya ya. Sebenarnya saya boleh kasih saran untuk ini sih. Ini kan lagi-lagi tadi yang seperti saya udah bicarakan di awal, ini saatnya kolaborasi dengan semua pihak. Kalau misalnya tadinya hanya supply langsung ke coffee shop, gimana kalau ngasih ide, karena coffee shop-nya kan tetap sebagai pembelinya ya. Jadi misalnya coffee shop-nya bisa disarankan untuk membuat minuman-minuman let's say es kopi susu yang masih tetap banyak peminatnya, tapi dijualnya dalam jumlah bulking. Biasanya jualnya kan per gelas ya, per cup. Sekarang jualnya per 1 liter. Saya lihat ada teman saya dari Kolo, kopi lokal, menjualnya udah 1 liter. 1 liter itu sekali minum, misalnya cuma mungkin 200 cc, kemudian ditambahin es batu, sehingga ketika mereka jual itu langsung jual bulking untuk 5 porsi. Hal-hal yang kayak gitu, kalau punya ide kreatif, biarpun biasanya ini bukan untuk si pihak produsen, ini harusnya kerjaannya si coffee shop. Tapi kalau kita memang bisa sumbang ide, supaya si coffee shop alias pembeli kita tetap membeli, why not gitu? Karena kan kita harapkan adalah, please coffee shop, kalian tetap kreatif dong gitu. Karena kita butuh barang kita moving, si kopi-kopi ini. Kalau nggak jalan, soalnya gimana nih gitu. Saya sendiri soalnya nggak tahu lifespan-nya kalau kopi itu, biji kopinya sebelum di roast bisa sampai tahan berapa lama, saya kan nggak paham. Tapi untuk mendorong penjualan ya otomatis menurut saya bisa ke situ sih. Atau kalau misalnya memang bisa jualan sendiri, yaitu membuatkan satu packaging yang langsung isinya minuman seperti kopi instan, tapi nggak beneran instan, kopinya kopi beneran, nggak ada campuran yang lain, selain mungkin kopi dengan gula. Karena kita tahu brand-brand kopi sasetan itu kan laku banget, kenapa? Karena si orang-orang yang nggak biasa bikin kopi manual brew gitu, udahlah ini tinggal sobek,
campur air panas jadi. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman produsen membuat hal serupa, tapi bentuknya lebih bulking? Karena kalau enggak kan teman-teman harus mikirin lagi tuh packagingnya gimana kalau per satu satu saset kan gitu. Tapi kalau misalnya dibuatnya langsung per 200 gram misalnya, sudah dicampur 200 gram itu kopi bubuk, berarti teman-teman yang ngegiling sendiri gitu ya, udah campur sama gula pasir. Kalau mau campur sama susu ya terserah lah, pokoknya teman-teman harus sekreatif mungkin membuat hal yang tadinya ini jadi marketnya brand-brand besar, gimana kalau sekarang yang kecil-kecil ini jadi PR kalian juga gitu, karena harus mau nggak mau kita harus kreatif. Udah cuma itu sih yang bisa dilakukan di masa ini. Oke, ini ada pertanyaan lagi nggak ya? Oh, bagaimana dengan sambal? Ini ada pertanyaan dari Del, tapi pertanyaannya satu kalimat. Boleh tolong diteruskan nggak? Bagaimana dengan sambal? Saya coba prediksi dulu nih pertanyaan berikutnya ya. Gimana dengan jualan sambal kali ya? Sambal-sambal itu sebenarnya bisa jadi salah satu pilihan. Ini juga saya ceritain teman-teman yang punya restoran nih. Biasanya misalnya jualan ayam geprek. Ayam gepreknya kenapa laku? 1, murah. 2, sambalnya enak banget. Gimana kalau sekarang jual sambalnya aja langsung di toples? Jadi kalau jualan sambal di toples itu biasanya kalau sambalnya matang bisa disimpan di kulkas. Dan orang Indonesia umumnya suka banget makan pedas. Ada banyak bahkan yang bilang, wah nggak bisa, belum makan deh kalau nggak ada sambalnya nggak mau makan gitu. Jadi sebenarnya bisa berkreasi dengan aneka sambal, terutama nanti kalau mau bulan puasa. Itu sambal-sambal ini sebenarnya harusnya kalau mengolah dengan benar, dengan punya standar untuk packaging yang benar, setidaknya paling sedikit itu umur sambal disimpan di kulkas bisa sebulan. Bahkan sambal-sambal tertentu dengan pengolahan yang matangnya tepat, itu tanpa harus masuk di kulkas juga bisa bertahan sampai 6 bulan. Kita ngomonginnya sama kayak ngomongin rendang, itu kan makanan yang dengan proses yang sangat baik, rendang itu bisa disimpan di suhu ruangan, bisa tahan sampai 3-6 bulan. Kalau masaknya benar. Untuk Del, mudah-mudahan terjawab ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kita masih ada waktu sekitar 10-15 menit, tergantung pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya berlanjut rupanya. Saya punya sambal dengan daya tahan 12 bulan dengan proses selama 2 jam. Oh, aman dong kalau gitu. Kalau misalnya daya tahannya 12 bulan dengan proses selama 2 jam, berarti ini misalnya punya stok banyak, sebenarnya aman banget. Nah, gimana cara jualannya? Kalau saya tadi mengulang apa yang Mbak Ilona sempat bahas di awal nih. Ini bisa titip jual. Titip jual misalnya ke restoran lain atau ke warung lain lah gitu ya, toko-toko lain, dengan tambahan insentif yang oke. Misalnya kayak biasanya cuma titip jual, misalnya titip jual konsinyasi 10% deh misalnya gitu ya. Tapi kalau langsung beli putus, tawarin aja. Kalau beli putus langsung 20 pak, saya bisa kasih ekstra diskon. Hal-hal seperti itu artinya barang si sambal ini sudah keluar dari tempat ibu, udah jadi barang lain dan cash flow-nya tetap berputar. Terus kemasan petcan tanpa MSG. Oh, boleh kirim sampel ya? Boleh lah ya. Siapa sih yang nggak suka makan sambal? Oke, lagi-lagi saya ingatkan masih ada beberapa menit lagi. Terus mungkin saya bacain ini aja kali ya, ada si pertanyaan. Oh, tunggu. Oke, ini mungkin pertanyaan dari saya aja deh ke Ilona. Ini kalau misalnya buat teman-teman yang let's say sudah membuat prediksi keuangan untuk selama 3 bulan ke depan. Oke, 3 bulan ke depan tabungan saya
cukup sih nih buat ngegaji beberapa karyawan operasional yang udah saya ubah jenisnya, yang tadinya dine-in sekarang hanya delivery. Apa yang terjadi kalau ternyata let's say di bulan kedua saya udah tahu nih bahwa ini nggak selesai di 3 bulan. Bagaimana mengatur keuangannya? Pandeminya maksudnya Mbak, nggak selesai dalam. Yes, betul. Kalau misalnya nggak selesai dalam 3 bulan, mungkin, dan butuh cash flow gitu ya pertanyaannya ya? Ya, betul. Butuh cash flow. Nah, kembali lagi tadi saya sudah sempat bahas bahwa untuk misalnya nih diproyeksikan, waduh ini akan terjadi lebih lama lagi dan cash flow saya mungkin nggak akan bertahan. Walaupun sudah berusaha payah meningkatkan sales dengan segala macam strateginya gitu ya. Mungkin bisa mempertimbangkan opsi untuk memperoleh pinjaman tambahan, Mbak, untuk menyambung nyawa nih. Menyambung nyawa bisa dengan tadi mengagunkan barang-barang yang tadinya mungkin sudah dimiliki, diagunkan kembali supaya bisa dapat pinjaman, atau juga bisa mencoba peer-to-peer lending, Mbak, yang marak di internet, Investory. Investory tadi ya. Investory, Coinworks, Modalku, Modal Rakyat, Amarta, itu masing-masing punya requirements-nya sendiri-sendiri, dan itu prosesnya cukup cepat sebenarnya. Mereka akan bantu untuk memasarkan loan itu di pasaran. Kalau misalnya dalam jangka waktu, biasanya mereka akan minta dikirimkan data. Dalam sekitar 3 hari mereka akan analisa, oke, kalau misalnya ini sesuai, nanti mereka akan memberi posting di platform mereka, di website mereka, dibuka penggalangan dana untuk pendanaan, misalnya usaha ini butuhnya berapa. Itu biasanya mungkin proses penggalangan dananya berjalan waktu sekitar 2 minggu. Tapi kalau misalnya sudah 100% terpenuhi sebelum 2 minggu pun akan di-close dan dana sudah bisa langsung cair gitu. Untuk jaminannya sendiri, biasanya kan kalau bank-bank butuh jaminan nih ya, harus ada asetnya lah, apa yang diagunkan. Kalau untuk peer-to-peer lending ini hampir bisa dibilang ini tanpa paperwork lah ya, terus dia lebih fleksibel dan bisa menjaminkan misalnya kita punya invoice ke perusahaan ternama gitu ya, itu bisa dijaminkan Mbak bahwa saya akan ada tagihan nih bulan depan ke perusahaan ini, tapi saya butuh modal kerja dulu untuk sekarang gitu. Nah, invoice itu bisa dijadikan jaminan untuk meminjam dana ke fintech atau peer-to-peer lending ini gitu. Jadi tidak melulu hanya, kalau yang konvensional kan harus punya aset dulu nih untuk diagunkan gini. Sekarang invoice pun atau purchase order pun bisa dijadikan agunan gitu, Mbak. Oke, nice, good to know. Jadi, nah, gini nih, kalau tadi misalnya saya bilang, saya udah memprediksi pandeminya 3 bulan, berarti saya sudah membuat perencanaan keuangan, pokoknya 3 bulan aman. Tapi kira-kira bulan keberapakah, misalnya kayak, kan kita nggak tahu nih sampai kapan. Di bulan keberapakah sebaiknya saya sudah mulai khawatir dan membuat perencanaan lewat yang tadi Ilona sarankan? Oke. Kalau untuk mempelajari opsi itu sih saya bilang secepat mungkin semakin baik ya, Mbak ya. Jadi begitu kita butuh, kita udah tahu nih opsi mana nih yang mau diambil. Dan untuk kayak peer-to-peer lending itu kan banyak penyedianya. Jadi bisa dipelajari dulu yang mana kira-kira sesuai, yang mana kira-kira bisa dipenuhi kriterianya seperti itu. Jadi dan mulai proses ke mereka itu saya sarankan sih 1 bulan sebelumnya lah minimal, karena kan let's say mereka proses 2 minggu untuk penggalangan dana, 3 hari kerja untuk proses screening gitu kan, berarti kurang lebih kan sekitar 3 minggu. Ya. Untuk amannya ya sekitar 1 bulan sebelum dana itu benar-benar habis, sudah mulai bergerak gitu untuk memproses aplikasi. Tapi kalau hanya untuk mempelajari opsi-opsi apa yang tersedia sih, semakin cepat semakin baik gitu. Oke. Nah, teman-teman waktunya udah mau habis, saya kasih 1 pertanyaan terakhir. Kalau misalnya nggak ada, ini sambil saya tunggu 1 pertanyaan terakhir, saya sekalian mau menjelaskan lagi ke teman-teman bahwa ini merupakan sebuah inisiatif dari Smesco. Jadi kelas seperti ini kan bincang-bincang, ada juga yang bentuknya kelas, itu akan ada rutin jadwalnya setiap hari. Jadwalnya sendiri dan apa program-programnya bisa dilihat di Instagram Smesco Indonesia.
Jadi nanti juga Ilona akan punya sesi ya besok ya? Jumat, Mbak, aku akan mengisi sesi fasilitas perpajakan yang tersedia bagi wajib pajak yang terdampak pandemi COVID. Nah, itu salah satunya. Terus ada juga yang ngebahas tentang, macam-macam banget sih. Kemarin sempat ada Pak Sadikin Gani juga membahas fashion dari urusan fashion. Terus ada Ibu Fianti Arman dengan Mbak Valencia Huta Barat. Itu kemarin talk show juga ngobrol sama seorang teman yang perusahaannya itu di bidang kayak urusan recycle dan hal-hal serupa itulah. Jadi macam-macam banget yang teman-teman bisa dapatkan. Jadi selain menyimak topiknya apa, tapi juga bisa bertanya-tanya karena saya tahu ini kan krisis ini menimpa kita semua ya. Kita berusaha untuk membantu teman-teman terutama dari UMKM dan UKM untuk bisa memberikan solusi supaya nantinya kita bisa bangkit bersama setelah masa pandemi ini berakhir. Mudah-mudahan dalam waktu cepat. Oke, saya kasih ini pertanyaan terakhirnya dari Mifkatul IC. Saya mau tanya, saya ini kan punya usaha keluarga di bidang kuliner. Yang saya tanyakan tentang keuangan. Tunggu, keuangannya gimana nih? Sorry, soalnya teksnya baru sampai situ. Tentang keuangan. Tepat sekali. Jadi, sekalian ini deh, Ilona tadi ada yang nanya soalnya ke saya. Ini Ilona Gunawan ini sebagai apa? Sebenarnya saya udah ceritain di awal di e-flyer juga ada, tapi mungkin Ilona boleh jelasin sekali lagi deh, kenapa saya ngundang Ilona? Oke, jadi kita ini kan memang di engage oleh Smesco untuk memberikan layanan-layanan bagi UMKM ya. Saya ini sebenarnya expert di bidang perpajakan dan diminta juga untuk membantu di masalah pembiayaan. Makanya sebenarnya topik kita hari ini lebih ke masalah keuangan, bagaimana menghadapi masalah cash flow, lalu apa yang harus dilakukan terkait pembukuan-pembukuan. Untuk keseharian saya sendiri adalah saya konsultan pajak, saya sendiri pelaku usaha di F&B, makanya bisa sedikit-sedikit cerita pengalaman bergelut di F&B ini di situasi seperti ini gitu. Tapi background saya adalah accounting, tax, dan finance. Oke. Ini udah dijelasin panjang lebar, tapi pertanyaan dari Mifkatul Aishi ini tetap belum sampai. Sementara waktunya sendiri sudah tiba di akhir. Saya bisa menyarankan untuk Mifkatul Aishi untuk mengikuti kelasnya Mbak Ilona Gunawan hari Jumat nanti, karena kalau ngomonginnya soal keuangan, ini udah kelas yang tepat lah nanti ya. Ini kan kalau sekarang masih berhubungan dengan kuliner, kalau yang nanti pajak aja, jadi lebih general ya untuk perusahaan apapun itu. Betul ya? Betul. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Ilona, terima kasih buat teman-teman Smesco. Ini nanti video ini sendiri nantinya akan bisa diakses, kita akan upload, jadi semua sesi-sesi biarpun teman-teman ada yang ketinggalan, tetap bisa akses, cuma enaknya kalau daftar dari awal, bisa kasih pertanyaan, dan kalau misalnya sempat pasti dijawab gitu ya. Dan nantinya jika ada pertanyaan, ada Mbak Dela yang jadi admin, yang kemarin mungkin menghubungi teman-teman untuk memberikan link ini. Silakan diajukan ke Mbak Dela. Jika ada pertanyaan lainnya, saya bisa dihubungi via Instagram @misotrotwin. Mbak Ilona mau bisa dihubungi lewat mana nih? Boleh di Instagram @Ilona Gunawan. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya harapkan semuanya sehat-sehat, tetap positif karena kita harus yakin bahwa semua ini akan berakhir. Thank you. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Makasih.